Om Awigenam Astu Namasidam Om Siderastu Tat Astu Astu Swaha Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Hindu Batara Guru Kendari, Program Studi Penerangan Agama Hindu semester 5. Akan memaparkan makalah hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Aplikasi Kode Etik Profesi 1. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Tiang Niputu Norma Ratnasari. Di sini Tiang sebagai moderator. Di sini Tiang tidak sendiri. Tiang ditemani 2 rekan Tiang. Saya persilahkan kepada kedua rekan saya untuk memperkenalkan dirinya. Saya persilahkan. Perkenalkan, nama Tiang Mademita Artini. Tiang sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Kadek Suwardana sebagai pemateri 2. Tiang akan memaparkan pembahasan dari makalah kami yang berjudul Aplikasi Kode Etik Profesi 1. Adapun pokok-pokok pembahasan makalah kami yang pertama yaitu membahas tentang pengertian kode etik profesi. Kedua, membahas tentang kode etik Perhumas Indonesia. Dan yang ketiga yaitu membahas tentang kode etik APRI. Baik, selanjutnya akan kita bahas materi poin yang pertama. Baik, poin yang pertama yaitu pengertian dari kode etik profesi. Kode etik suatu profesi adalah berupa norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk bagi para anggota profesi tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya, dan larangan-larangan yaitu berupa ketentuan-ketentuan tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan oleh mereka. Tidak saja dalam melaksanakan tugas profesi, melainkan juga menyangkut tingkah laku anggota profesi pada umumnya dalam pergaulannya sehari-hari di dalam masyarakat. Baik, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu Kode Etik Perhumas Indonesia. Yang pertama yaitu dijiwai oleh Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan tata kehidupan nasional, dan yang kedua yaitu diilhami oleh Piagam PBB sebagai landasan tata kehidupan internasional. Yang ketiga yaitu dilandasi oleh Deklarasi ASEAN tanggal 18 Agustus 1967 sebagai pemersatu bangsa-bangsa Asia Tenggara. Dan yang keempat, dipedomi oleh cita-cita, keinginan, dan tekad untuk mengamalkan sikap dan perilaku kehumasan secara internasional. Lanjut materi poin ketiga, yaitu Kode Etik Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia atau yang disingkat dengan APRI. Selain Kode Etik Public Relation, menurut Perhumas, berikut ini terdapat kode etik yang dijabarkan oleh Asosiasi Perusahaan Public Relation Indonesia atau APRI, yang terdiri dari pasal 1 yang membahas tentang norma-norma perilaku profesional. Dalam menjalankan kegiatan profesionalnya, seorang anggota wajib menghargai kepentingan umum dan menjaga harga diri setiap anggota masyarakat. Menjadi tanggung jawab pribadinya untuk bersikap adil dan jujur terhadap klien, baik yang mantan maupun yang sekarang, dan terhadap sesama anggota asosiasi, anggota media komunikasi, serta masyarakat luas. Dan pasal yang kedua yaitu membahas tentang penyebarluasan informasi.
di mana seorang anggota tidak akan menyebarluaskan secara sengaja dan tidak bertanggung jawab informasi yang palsu atau yang menyesatkan, dan sebaliknya, justru akan berusaha sekeras mungkin untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Ia berkewajiban untuk menjaga integritas dan ketepatan informasi. Pasal ketiga, yaitu membahas tentang media komunikasi. Seorang anggota tidak akan melaksanakan kegiatan yang merugikan integritas media komunikasi. Pasal keempat, membahas tentang kepentingan yang tersembunyi, di mana seorang anggota tidak akan melibatkan dirinya dalam kegiatan apapun yang secara sengaja bermaksud memecah belah atau menyesatkan dengan cara seolah-olah ingin memajukan suatu kepentingan tertentu, padahal sebaliknya justru ingin memajukan kepentingan lain yang tersembunyi. Seorang anggota berkewajiban untuk menjaga agar kepentingan sejati organisasi yang menjadi mitra kerjanya benar-benar terlaksana secara baik. Itulah tadi pemaparan materi dari Mademita Artini sebagai pemateri 1. Saya persilakan untuk materi selanjutnya, yaitu kesimpulan, dibacakan oleh Kadek Suardana sebagai pemateri 2. Kepada Saudara Kadek Suardana, saya persilahkan. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Berdasarkan kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya. Dalam hidup masyarakat, etika kehumasan sangat penting. Dengan adanya etika dalam humas, menjadikan kontrol dalam pribadi humas maupun industri kehumasan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam industri kehumasan, sikap atau etika yang baik wajib dimiliki oleh seseorang humas, karena industri humas meliputi pengertian dan menuju kepada kemampuan yang baik. Dalam reputasi yang tergantung pada kepercayaan, maka berlaku jujur adalah jalan yang terbaik, karena hubungan masyarakat tidak akan berjalan tanpa kepercayaan dan solidaritas yang baik. Selain itu, etika dapat berperan dalam membuktikan profesionalitas yang dimiliki oleh pribadi humas itu sendiri. Itulah tadi kesimpulan dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah pemaparan materi sekaligus kesimpulan dari diskusi kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tiang Sinep Anto Paramusanti. Om Santi 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 Om.